Oke, halo selamat malam semua. Ya, join dengan Mbak Vera di sini. Mbak Vera ingin tahu teman-teman yang udah join siapa-siapa saja. Nah, siapa-siapa saja yang sudah join, silakan. Ya, kita absen dulu nih dari kota-kota mana aja. Ya, kirimkan kota-kotanya yang ada di kolom komentar. Oke, ya. Nah, ini teman-teman pasti udah tahu mengapa Mbak Vera dan seluruh tim Rostina Vera Wulan Partners benar-benar ingin sekali mengangkat isu malam ini. Ya, tentang sudah babak belur, tapi kok masih bertahan. Dan di sini sudah join ada Mbak Nadia dari Batam, Mbak Utami dari Pekanbaru, oh ada banyak di Mbak Feva dari Bogor, ya, dan sejumlah teman-teman semuanya udah join. Tentu kalau mencermati isu-isu yang beredar, ya, baik yang viral maupun yang kita dengar dari kiri kanan telinga kita, maupun isu-isu yang sebenarnya nggak pernah naik ke permukaan. Ingin rasanya kita berkata, lari, selamatkan diri kamu. Kamu bisa. Proteksi dirimu dan anak-anak. Inginnya sih mengatakan demikian. Namun kenyataannya sudah berbabak-babak, sudah bertahun-tahun. Namun yang menjadi korban masih memilih bertahan. Ada apa ya? Kita akan bahas malam ini. Dan Mbak Vera nggak akan sendirian. Mbak Vera akan bersama dengan teman sejawat saya yang cantik, cerdas, lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan menjadi salah satu partner di Rostina Vera Wulan Partners, Mbak Safira Anjani. Mbak Vera akan segera mengundang Mbak Safira Anjani untuk karena yang kita mau bahas betul-betul rasanya menjadi bagian yang familiar buat kita belakangan. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman nanti bisa banyak mengirimkan sharingnya, pendapat, mungkin juga tanya dan jawab karena nanti kita akan ada sesi Q&A. Silakan kirim di kolom pertanyaan. Nanti untuk penanya terbaik akan ada hadiah e-wallet atau buku Teenager 911 New Edition. Ya, di sini Mbak Vera sudah mengundang Mbak Sanjani Pribadi. Ya, Mbak Sanjani Pribadi ini nama akunnya di Instagram. Namun nama beliau adalah Mbak Safira Anjani, psikolog. Nah, di sini beliau udah hadir. Halo Mbak Fira, apa kabar? Baik, Ya, Mbak Vera. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Setelah berbagai kendala teknis tadi, akhirnya kita bisa bikin Instagram live malam ini bersama Alhamdulillah. Rosina Partners. Alhamdulillah, senang banget. Mbak Safi, ya, malam ini ada banyak pertanyaan sebetulnya seputar kekerasan, terutama di ranah domestik. Ya, Ya, ini kekerasan rumah tangga, Mbak Safi. hmm, Ya, em, kita semua rasanya sudah ngeh bahwa ada ikatan emosional mendalam pada mereka-mereka yang menjadi korban kekerasan. Ya, kita tahu banget bahwa ada siklus yang namanya honeymoon fase, yakni setelah ada ketegangan konflik, kemudian ada kekerasannya, udah babak belur nih, ya dihantam-hantemin, ditonjok-tonjokin, kemudian dia minta maaf, dia perlakukan kita batu, lantas kita luluh. Nah, yang menjadi concern kita sama-sama apa ya? Pandangan Mbak Safi tentang apa sih yang bikin perempuan kok mudah banget luluh? Saya nggak bilang bahwa korban kekerasan domestik itu cuma perempuan loh ya. Namun kenyataannya di negara kita yang paling banyak menjadi korban adalah anak dan perempuan. Nah, apa sih Mbak Safi dari pengalaman praktik Mbak Safi ya dan selama ini gitu ya, apa sih yang menjadi apa namanya dinamika seperti apa dinamikanya ketika perempuan kok gampang luluh ya dengan honeymoon fase yang iya, demikian Mbak Safi? iya. Sebenarnya untuk berkata
Kok kamu udah bonyok-bonyok gitu masih mau sih sama dia? Kok belum kabur? Kok belum cerai? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh jawabannya betul-betul tidak simpel, Mbak Vera. Karena apalagi jika sudah menikah, sudah punya anak, tentu akan banyak pertimbangan perempuan ya, sebagai istri, sebagai ibu, nanti kalau meninggalkan suami bagaimana? Kalau misalnya nanti jadi janda, bagaimana nasib dia? Apa kata orang-orang? Dan seperti yang Mbak Vera sebutkan ada fase honeymoon itu yang setelah kekerasan terjadi itu, kalau saya tanya ke para klien saya ya, apa sih Mhm. yang bikin, apa yang membuat diri kamu tuh masih percaya sama suami kamu padahal suami kamu udah sering melakukan ini gitu kan. Dan rata-rata sebagian besar mereka pasti bilang karena suami saya nggak selalu kasar Mbak gitu. Suami saya tuh nggak selalu kasar gitu, nggak selalu sekasar ini. Setiap di honeymoon, di fase honeymoon itu mereka lagi baikan, ya mesra-mesra banget, hangat-hangat banget rasanya, polos, rasanya genuine, rasanya tulus, dan disitulah banyak janji-janji yang dibuat gitu ya. Janji itu kan memberikan harapan gitu, dan Oh, terkadang jadi di situ. para terkadang para lelaki ini, bukan cuma lelaki ya sebenarnya, para pelaku ini juga menunjukkan bahwa mereka kesannya berusaha gitu. Udah usaha banget kok gue untuk nggak melakukan ini lagi kayak gitu. Jadi rata-rata pasti bilang hilaf lah, rata-rata pasti bilang nggak sengaja, kelepasan, terus minta maaf, terus berjanji tidak mengulangi lagi, dan mereka eh, punya rentang waktu yang cukup lama untuk membuktikan bahwa mereka sedang berusaha berubah. Makanya I harapan see. di para harapan di istri-istrinya itu tumbuh lagi, oh kayaknya dia usaha nih, kita udah lihat usaha dia, dia usaha kok gitu kan. Berbeda dengan yang memang selalu memukul, ya kebanyakan para wanita ini tidak bisa lepas karena memang terlihat nih harapannya gitu. Jelas nih Hmm. harapannya ada kok. Gue cuma butuh lebih sabar lagi. Gue cuma butuh nggak bikin dia marah. Gue cuma butuh nggak bikin dia bete. Kayak gue cuma harus bisa lebih maklum kayak gitu. Karena pasti di saat honeymoon phase ini janji-janjinya manis banget, dan bukan berarti para pelaku ini memberikan janji kosong ya. Sebenarnya mereka pun juga di saat itu merasa mereka sangat berusaha gitu, mungkin saking takutnya kehilangan atau saking takutnya malu gitu. Jadi mereka di saat fase berbaikan ini sangat berusaha juga gitu. Cuma selalu kelepasan kayak gitu. Oke. Dan itu susah banget untuk lepasnya, apalagi jika para wanitanya, korbannya pernah tinggal atau tumbuh di keluarga yang mungkin ibu bapaknya dulu juga begitu. Nah, Misalnya itu dia, punya ayah Kak yang Sapi. Ah, ah. Jadi maksudnya gimana gini, Mbak? tadi ada hope ya. Berarti tadi sebenarnya Iya. ya, kalau kita cermati mendalam, artinya ada hope di perempuan ini Betul. ya atau di Mhm. korban bahwa pasangannya akan berubah dan harapan-harapan yang sifatnya neurosis ini bukan gangguan neurosisism ya maksudnya Iya, ya. iya. Yang sifatnya neurosis itu sebetulnya berakar dari pengalaman masa kanak-kanak tadi ya, Mbak Safi ya. Nah, Betul, ceritakan betul. mendalam Mbak Safi, ya pola-pola seperti apa sih yang tadi mungkin dialami mereka ya di kala kecil? Iya, gini, manusia itu kan tidak didesain untuk survive kekerasan sekeras itu, kecuali mereka terlatih untuk survive di kekerasan tersebut. Misalnya, apa, udah Kayak jalur digebukin sampai konflik gitu ya? bonyok-bonyok berdarah, berdarah-darah konflik gitu, terus mereka masih keras mau bertahan gitu. Itu rasa rasa mental segitu tuh dari mana ya? Itu karena mereka sebagian besar ya pernah mengalami itu sebelumnya. Mungkin mereka tumbuh di keluarga yang seperti itu juga, misalnya punya ayah yang suka mukulin ibunya gitu. Dan dia di situ kan anak-anak tuh, di saat kita masih anak-anak kita memperhatikan ya, kita observasi apa yang ibu saya lakukan kalau ayah saya memukul seperti ini. Misalnya ibunya tetap bertahan di pernikahan tersebut atau meminta anak untuk maklum ya, ayah tuh pemarah, ayah tuh sedang marah aja, biasanya nggak gitu kok, bla 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 bla. Kita jadi belajar untuk, oh
itu biasa di pernikahan Jadi kayak gitu biasa. sadar ya, jadi acuannya ya, Iya, acuan iya. tentang Jadi perlakuan terhadap betul, pasangan. betul. Bagaimana hubungan suami istri itu akan jadi template yang anak bawa sebagai hubungan nanti dia di masa depan sama pasangannya. Kayak gitu. Jadi dia taunya kalau berpasangan, bersuami istri ya emang sekasar itu nggak apa-apa, itu biasa. Bahkan kalau mereka lihat ada hubungan pernikahan yang romantis, yang halus, mereka malah bingung atau malah bahkan merasa, aduh kurang greget nih gitu. Atau Karena emang jangan-jangan mereka dia tumbuh pikir di, itu dibuat-buat gitu ya. Malah ya jangan-jangan kayaknya mereka pikir bohong itu nih gitu. buat-buat nih, bohongan nih. Nggak kayak gitu, Iya, cinta itu yang pakai nggak kekerasan mungkin dan gitu, harus kurang kurang bonyok greget gitu. nih, apa relationshipnya kurang kurang passion gitu kalau belum berantem sehebat itu, belum passion gitu. Karena di sebagian besar kasus yang aku sering apa diceritakan oleh Alami. klienku gitu, itu ketika mereka sedang baikan pasti pelaku tuh kayak bilangnya, cuma kamu yang bisa tahan sama aku, cuma kamu yang ngerti Nah, aku, cuma kamu yang maklumin aku, dan itu kan membuat kita sebagai wanitanya ngerasa kuat, spesial gitu kan. Oh, kayaknya cuma gue nih yang bisa handle dia gitu. Jadi ya kita bertahan terus, dan itu juga kita bisa bersikap kayak gitu karena dulu kita mikir, oh kayaknya cuma ibu aku yang tahan sama ayah aku nih gitu. Cuma emang ibu sabar banget, kalau ninggalin ayah tandanya nggak sabar. Tandanya kita sebagai wanita kurang sabar, kurang maklum, kurang pemaaf, kurang kurang kuat bertahan, atau misalnya menggagalkan pernikahan ini kayak gitu. Jadi banyak banyak value yang didapat ketika tumbuh di keluarga yang juga keras gitu, yang banyak kekerasan di dalamnya. Sehingga jadi normal di mata dia. Ya kok bisa normal? Ya ada aja yang karena emang mereka ngerasanya ya tumbuh di lingkungan seperti itu, emang seperti itu. Jadi emang menurut mereka itu normal, biasa. Jadi mereka cenderung mencari pasangan yang kasar juga, yang kasar, dan menurut mereka ah nggak apa-apa lah, emang ayah gue juga gitu kan. Apa jadi ada, eh jadi ada ada rasa akar kayak jadi, begitu Mbak, jadi benar ada ada rasa akar kita tuh akar memaklumi akar gitu tentang loh. jadi ada akar terkait trauma masa lalu di sini kan sebetulnya, bahwa acuan Iya, mereka tentang kekerasan, tentang relationship jadinya berubah ya, Mbak iya Safira ya. Jadi berubah, dalam betul. pengertian tadi yang perempuan melihat ibunya di caci maki, dibikin bonyok oleh bapaknya, artinya dia pikir oh itu standar yang ada gitu ya. Atau ketika anak Betul, laki-laki melihat yang demikian, dia pikir oh itu caranya memperlakukan perempuan gitu kan ya. Bahkan betul. perempuan pun Bahkan bisa jadi pelaku kekerasan gitu ya Mbak iya Safi ya. betul, Nah, betul. Bahkan hmm. semakin bonyok, semakin menyesal nantinya si pelaku, makin manis nanti pas honeymoon gitu loh. Nah, Jadi ini pertanyaan nih Mbak ada Safi. fase itu, ada I fase see. itu. Gitu. Nah, pertanyaan tuh udah membludak Mbak Safi ternyata. Jadi tadi sebenarnya saya Iya, masih mau nanya-nanya nih. Mbak Vera tuh masih mau nanya-nanya lebih lebih dalam, tapi kita selang-selingin kali ya. Ini boleh karena pertanyaannya boleh. udah banyak banget ya. Luar biasa Salah satunya nih, kita antusiasnya langsung ya. antusiasmenya artinya semua orang mulai punya awareness kan tentang how to protect themselves. Bagaimana melindungi diri dan sekitarnya. Nah, ini salah satunya Mbak Safi ya. Apa sih yang menyebabkan kekerasan psikis sering kali diabaikan atau dianggap tidak serius? Ini dari Evelyn MS 18. Meskipun dampaknya bisa lebih dalam dan tahan lama dibandingkan kekerasan fisiknya. Ini ada satu lagi ya, masih relate sebetulnya pertanyaannya. Apakah pendidikan dan pemahaman tentang hubungan yang sehat di kalangan muda cukup kuat untuk mencegah normalisasi kekerasan di masa depan? Bahkan uh, atau jangan-jangan kita malah menciptakan trauma sekunder. Ini yang sebetulnya kita mau bahas. Malah jadi tadi ada kata-katanya Hmm, gini, pertanyaannya, kok bisa um, orang-orang cenderung menolerir ya yang namanya kekerasan finansial. Nah, mungkin kita akan mulai dari sana kali Mbak Safia, bahwa uh, tentang kekerasan yang selama ini kita mudah untuk cermati, pahami kan kekerasan fisik yang kelihatan jelas hmm, dampaknya. Nah, kalau kekerasan psikis Mbak Safi. iya. Kekerasan itu memang kalau di sini masih menganggapnya keras fisik ya, pokoknya harus bonyok baru kelihatan kayak korban gitu. Sebenarnya kan kalau kita tinjau lagi,
kekerasan dan tindasan itu kan kita membuat korban tuh disfungsi gitu. Tidak hanya perkara disfungsi secara fisik misalnya sampai bonyok-bonyok, sampai lebam-lebam, sampai berdarah-darah, tapi secara misalnya kekerasan finansial. Kita membuat mereka tidak tidak berfungsi secara finansial di mana mereka nggak bisa membiayai hidupnya sendiri, Ya, mereka jadinya silakan kerja nggak punya gitu ya. uang, Satu-satunya nggak ya. kerja gitu kan. Kekerasan psikis misalnya memberikan silent treatment, Kita baikan, menyalah-nyalahi terus dikata-katain gitu. guilt tripping, mengata-ngatai, mempermalukan pasangan depan umum, itu kan sebenarnya juga tindakan kekerasan. Tapi ya memang kalau di sini, di negara lain pun juga kekerasan fisik tuh lebih lebih dampaknya lebih terlihat karena bisa divisum gitu ya. Karena Betul. buktinya nyata gitu. Sedangkan kalau dampak dari kekerasan lainnya itu lebih susah untuk dibuktikan gitu. Jadi memang Apalagi kalau agak susah dikatakan, untuk hmm, apalagi kalau mm-mm. lingkungan nih pihak ketiga nih kayak gini nih Mbak Safi. Nanti Mbak Safi bisa kasih pandangan ya. Apalagi kalau pihak ketiga yang mengatakan seringkali nih ya menormalisasi kekerasan dengan cara lah kan nggak dipukulin juga, cuma dikata-katain Iya. doang gitu ya. Jadi kayak kayak mendegradasi dampak kekerasan psikis ya itu seringkali terjadi juga kan ya Mbak Safi ya. Iya, bahkan bukan hanya pihak ketiga, misalnya orang terdekat gitu ya, kita cerita kita dihina-hina gitu. Terus mungkin orang lain bilangnya, ah kitanya aja yang baper, kitanya aja yang sensi, masa gitu aja tersinggung, ah didiemin, masa didiemin aja sampai depresi gitu. Alah apa ya emang wanita harusnya nggak kerja lah gitu, uangnya dari suami gitu kan. Jadi di lingkungan sekitar kita pun terkadang masih menormalisasi hal tersebut gitu. Kurang bisa memahami bahwa itu tuh sebenarnya tindakan menindas loh, kayak gitu loh. Itu sebenarnya tindakan yang bikin orang lain disfungsi. Tapi ya itu Oke. sebagian besar lingkungan kita sendiri pun belum siap mengakui bahwa selama ini yang kita lakukan adalah menormalisasi kekerasan begitu dan Bahkan memang jadi sangat susah jangan-jangan dibuktikan. Mm-mm. bahkan jangan-jangan sama perempuan pun sebetulnya kita mendukung kekerasan eh, Oh, psikis ya. iya, Jadi ketika banyak sekali. ketika ketika misalnya ada perempuan dimaki di depan umum ini dari Gia Asrina, di lingkunganku masih menormalisasi kekerasan psikis nih, Mbak Vera, Mbak Safi, ya sering kali melihat pasangan memaki di depan umum, yang kayak Mm-mm. begini kan sebetulnya seolah-olah bahwa kalau dimaki di depan umum perempuannya yang salah. Ini standar ganda atau aspek budaya seperti apa ya Mbak Safi ya, yang bikin seolah-olah ada standar ganda tentang perlakuan ya. Kalau perempuan tuh dalam relasi bersama laki-laki seolah-olah perempuan yang salah, bahwa ketika relasi ini buruk perempuannya lagi yang salah, bahwa ketika laki-lakinya melakukan kekerasan psikis maupun fisik perempuannya jangan-jangan salah nih gitu ya. Iya, Em, iya. Aspek budaya Apa seperti apa ya yang sebetulnya mendukung pola-pola ini ya? ada ini ya, memang di Indonesia ini kan dan di beberapa negara lainnya kita memang termasuk masih patriarki gitu ya. Maksudnya Dominasi patriarki. pria itu di atas wanita gitu. Dari segala cara pikir mungkin terkesan lebih pintar lah, lebih berani, lebih ini, lebih itu, lebih berdaya, lebih beruang segala macamnya. Jadi wanita sendiri pun dilihatnya sudah di bawah gitu. Dan ada banyak kesalahpahaman tentang misalnya gini kalau Islam kan misalnya suami itu imam gitu misalnya dibilangnya. Tapi banyak sekali kesalahpahaman bahwa kesannya istri harus nurut apa yang imam bilang kayak gitu. Padahal jika imamnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, istrinya boleh, makmumnya boleh mengingatkan begitu dan memang harus saling memuliakan pasangan gitu kan dan jika ya dan banyak sekali harapan-harapan dan beban yang diberikan ke istri sebagai ini ya salah satu pilar rumah tangga gitu kayak harus ngurus anak, harus ngurus suami, harus ngurus rumah tapi nggak boleh kerja, tapi nggak boleh stres, tapi harus bikin suami bahagia, tapi harus cantik, tapi harus tapi nggak boleh kasar ke anak. Jadi banyak banget tuntutan yang jadinya tuh impossible yang sebenarnya jika tidak terpenuhi itu masih normal, tapi karena banyak sekali tuntutannya kesannya
kita tuh nggak mampu gitu, nggak berdaya, dan beberapa wanita yang punya privileges kayak misalnya banyak uang atau misalnya banyak rezeki dan merasa bisa melakukan semua role tersebut atau survive dengan harapan-harapan yang diberikan masyarakat ke wanita, mereka jadi ngejudge wanita yang terkesan gagal gitu. Kayak misalnya anak ditaruh di daycare, kita kerja. Jadi mereka merasanya mengejudge kita gagal, kok nggak ngurus anak, kayak gitu. Tapi kalau bapaknya yang ngurus anak kayaknya dewa banget, baik banget, padahal sama-sama aja gitu kan. Standar ganda Sama-sama ala aja dominasi kok. patriarki. Iya, karena ada Standar budaya ganda. tersebut dan kesalahpahaman terhadap ajaran agama gitu kan, mayoritas Indonesia kan Islam, maka memang laki-laki kan di depan gitu kesannya. Tapi laki-laki macam apa dulu yang boleh di depan gitu kan? Iya, ada Iya, ketentuannya ya itu yang sebenarnya. kadang, itu yang kadang masih miss gitu. Memang edukasinya kurang tepat gitu. Jadi kitanya juga kesannya, oh istri harus ikut suami apapun yang dia suruh, yang dia mau, yang diinginkan. Padahal nggak semua lelaki tuh bisa jadi imam sebenarnya gitu. Karena nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi. Ini Mbak Safi, Nggak ini ada satu lagi sesuai. pertanyaan ya dari Mbak Lita. Apakah selalu kesalahan pasangan itu nggak perlu dimaafkan? Apa sih batasannya, Mbak Safira? Ya, sekalipun tanpa kekerasan fisik seperti misalnya perselingkuhan gitu ya. Apa sih batasan ketika kesalahan pasangan itu dapat dimaafkan? Iya, kalau kalau buat saya secara pribadi dan apa yang saya bilang ke klien ya, memaafkan itu tuh untuk dirimu sendiri gitu. Memaafkan itu biar kamu lega hatinya, biar nggak menyimpan dendam, biar nggak dibawa-bawa terus. Tapi memaafkan tidak sama dengan memaklumi kayak gitu. Sekarang coba dipikirkan, apakah tindakan kesalahan dia itu sangat signifikan memperburuk suasana pernikahanmu? Kayak perselingkuhan, KDRT itu kan menurutku udah terlalu signifikan ya. Itu kan sangat mempengaruhi rumah tangga gitu. Beda dengan misalnya dipecat gitu ya. Atau misalnya pindah rumah gara-gara harus ngurusin mertua misalnya jadi pindah rumah. Itu kan beda lagi kaliber masalahnya. Tapi kalau terlibat judi online, banyak hutang yang tidak bilang, terus KDRT, perselingkuhan, banyak rahasia-rahasia di dalam rumah tangga itu memang perlu dikaji lagi. Bisa nggak itu dimaklumin? Semakin kita maklumin, semakin sering dilakukan, gitu kan? Beda Yes. dengan memaafkan. Kalau maafkan, oke, lu salah, gue maafin. Nah, sekarang maju ke makluminnya. Perlu nggak tuh dimaklumin? Kayak misalnya, ya tapi ini nggak bisa, ini kesalahan terlalu besar. Antara kamu mau berubah total atau sudah saja kayak gitu. Karena untuk berubah, mengubah kebiasaan selingkuh, kebiasaan utang, kebiasaan KDRT, itu juga butuh usaha yang sangat keras dari pihak pelakunya. Butuh usaha besar untuk berubah dan butuh kemauan yang sangat besar. Saya Oke. tidak memungkiri ya, ada aja pelaku yang bisa berubah, ada gitu. Ada yang rumah tangganya dari perselingkuhan jadi lebih baik lagi, ada. Tapi harapan itu cuma ada karena pelakunya tuh sadar dan sangat-sangat berusaha berubah gitu. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada keinginan dan usaha yang sangat besar, itu akan sulit sekali mengubahnya. Dan kalau dimaklumi terus, ya dia lakukan terus. Maafin ya, Oke. maafin aja demi diri kita sendiri gitu. Tapi Bahkan, untuk bahkan maklum, coba hmm, dipikirkan lagi gitu ya. ya, jadi butuh tadi ada acuan ya sebetulnya ya, ada boundaries yang kita bangun sendiri ya Mbak Safi berarti ya, Betul, bahwa boundaries ini nih penting. ketika mulai punya dampak nih gitu kan ya ke diri kita, ya ke pengharapan diri berharga. Jadi nggak mesti fisik kan ya, perasaan diri berharga. Enggak, Mungkin terhadap enggak. kebebasan kita gitu ya, kebebasan untuk Betul, betul. bergaul. Jangan sampai pergaulan cuma Itu suami mertua. Jadi aja. kalau suaminya mukulin, cuma punya mertua buat ngadu. Suami mertua, Iya, orang tua juga gitu juga. betul. Wah, jadi akhirnya polanya di situ melulu kayak terjebak dalam Mm-mm. trap. Nah, ini ada pertanyaan nih Iya. Mbak Safi kebetulan.
Ya, pertanyaan dari Monica G. Tarigan. Orang Hmm. Batak nih kebetulan ala kita nih ya. Bener nggak sih, Kak? Rata-rata mereka yang mendapatkan KDRT, ya seandainya bercerai nih, nanti Hmm. dia akan cenderung untuk menemukan atau mencari pria tipe lagi gitu. Ya, Iya. seperti menjebak dirinya di tempat yang sama gitu kan ya. Ada trauma bonding nggak sih ini sebenarnya? Atau misalnya, what must happen? Apa sih yang terjadi kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Iya, menarik sekali dan itu nyata banget ya. Tidak hanya di pernikahan, anak-anak muda yang pacaran pun udah tahu toksik, putus pacaran dengan orang yang sama toksiknya, kayak gitu. Itu simply simply karena mereka merasa ya itu harapan tadi. Oh, mantan gue nggak bisa berubah, seenggaknya sama yang baru, walaupun dia nakal, dia bisa berubah. Gitu. Ada harapan sedikit harapan itu dan sedikit harapan bahwa gue bisa ngubah dia gitu. Ya, dengan kita ngubah orang kan kita pun ngerasa spesial ya sebenarnya. Ngerasa jadi hero, ngerasa mengurusi, ngerasa jadi seseorang yang berguna gitu kan. Jadi ada saja memang orang-orang yang menaruh keberhargaan dirinya di situ, bagaimana dia berdampak untuk hidup orang lain. Ketika orang lain berubah demi dia, itu akan berdampak sangat besar untuk dia, menjadi lebih percaya diri, ngerasa berguna, ngerasa sesuatu. Dan betul itu trauma bonding. Biasanya yang seperti itu tuh, dia hidup di keluarga yang memang orang-orang terdekat di keluarga, kayak misalnya orang tua atau adik kakak, itu membuat dia bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kayak gitu. Jadi dia ngerasa apapun yang dia lakukan ini signifikan banget, dia ngaruh banget ke orang lain kayaknya. Orang nggak happy karena gue, orang happy karena gue. Jadi dia membawa itu dengan saat berelasi dengan orang lain. Dia ngerasa kalau orang kasar ya itu salah dia karena dia tidak bisa membahagiakan. Kalau orang bisa berubah itu karena dia sangat baik sampai worth to change for kayak gitu. Jadi ada ada trauma yang dibawa di situ dan ada pattern yang belum dia sadari bahwa itu tuh sebenarnya mengikat orang yang sama toksiknya gitu. Dia pasti berpikir kenapa ya orang sebaik gue tetap kena orang toksik. Temen-temennya juga pasti mikir kenapa ya lu kan baik nih. Tapi kenapa semua laki yang dekat sama lu tuh toksik kayak gitu? Ya karena ada pola yang dia tidak sadari mengikat orang toksik dan dia boundariesnya kurang bagus terhadap orang toksik ini. Malah di nurture, malah diasuh, malah dipupuk, diemong-emong, jadinya dia terjebak lagi di situasi yang sama. Seperti itu, Mbak, biasanya. Interesting ya. Jadi sebetulnya ada banyak ya determinannya ya. Dan di sini Bang, teman-teman nih Mbak Satu ya teman-temannya pada pinter-pinter sih. Di sini malah iya tadi ada loh. banyak juga pandangan-pandangan teman-teman kita bacain juga satu persatu ya dan sambil Hmm, mengingatkan dalam IG Live kali ini ya diskusi hmm, kita nggak cuma tentang urun pendapat juga, tapi teman-teman boleh ya mengirimkan pertanyaan dan penanya terbaik yang dirasakan oleh Kak Safi dan tim Rosina Caroline Partners nanti akan mendapatkan hadiah. Boleh pilih loh hadiahnya. Bisa e-wallet dan buku Teenager 911 New Edition. Nah, di sini ada namanya Rifkah. Ya. Intinya hmm, prinsip sih Mbak Mer dan Mbak Safi. Selama pernikahan nggak ada pegangan, tentu tidak akan ada acuan dan batasan dalam menjalani. Dan di sini ada satu lagi nih, dia setuju banget. Ada Mbak Gita Cakti. Setuju banget kesalahpahaman soal agama, salah interpretasi, bikin kacau. Padahal Allah nyuruh kita berlemah lembut, jaga hubungan sama manusia. Ya, nih dan ada pertanyaan ini menarik ya. Apakah ini masuk ke dalam kategori kekerasan juga kah gitu ya? Sebelum nanti kita akan bahas setelah ini tentang kalau regulasi dan hukum ini bukan ranahnya kita, tapi nanti kita ih, akan tetap bacakan pertanyaan-pertanyaan yang relate karena sebetulnya ini lebih ke sisi psikologis, baik tentang trauma bondingnya maupun tentang sistem atau budaya dominasi patriarki tadi atau relasi kuasanya. Kemudian nanti kita akan bahas juga di akhir nanti tepat nggak sih saat kita ikut uh, nge-reshare video-video kekerasan yang ada di sosial media. Ya, tetap stay tune di sini bersama Kak Safira Anjani dan Mbak Vera Uli. Kita akan kembali sambil baca-bacain lagi nih, ya pertanyaan berikut. Nah, jadi ya kalau suami ini dari Ibu Jess, ya Ibu Jess.
Kalau suami suka bohong, baik untuk hal-hal kecil maupun hal besar, lalu saya sebagai istri, dari yang tadinya selalu sabar, lama-lama jengah dan nampar gitu ya. Sampai nampar loh ini. Jadi yang nampar nih bukan laki-laki ya, jadi yang perempuan nih yang nampar nih sebetulnya. Kalau kayak gitu ini salah siapa Bu Vera? Karena ini saya jadi ingat nih Mbak Safi. Ingat tadi yang Mbak tadi sempat bahas tentang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang suka mukul-mukulin. Jangan-jangan besok bukannya dia uh, jadi korban, jangan-jangan dia menormalisasi Dipukul. kekerasannya gitu. Coba nih kalau ini nih Kak Safi gimana nih Kak Safi? Pertanyaan dari Ibu Jess. Silakan. Iya, iya. Saya sangat paham dengan rasa frustrasinya istri dibohongin terus. Itu saya sangat paham. Makanya jadinya dari sabar sampai mukul gitu kan. Itu saya sangat paham. Ini pasti udah terjadi berkali-kali, berulang-ulang, dari ditangani dengan baik sampai nggak baik gitu. Eh, Namun tetap saya harus mengingatkan gitu ya. Lelaki berbohong itu salah lelakinya. Tapi ketika kita memukul itu sudah choice kita gitu. Jadi kita tidak bisa bilang gara-gara lu gue jadi mukul kayak gitu. Sama dengan laki-laki gara-gara lu gue suka bohong gitu. Enggak. Jadi kita sebagai individu dewasa kita bisa memilih respon kita terhadap sesuatu, reaksi kita terhadap sesuatu. Walaupun memang sangat bikin frustrasi jadi pengen mukul memang gitu ya. Tapi perlu diingat ketika kita sudah memukul itu sudah full dari choice kita sendiri untuk memukul orang ini karena kita punya choice lainnya untuk menghadapi situasi tersebut tapi kita memilih mukul karena sudah sangat frustrasi. Jadi bagian itu memang itu adalah tanggung jawab kita. Namun bagian berbohong itu tanggung jawab lelakinya gitu. Jadi harus dipisah, tidak bisa ya gara-gara lu gue mukul ya gara-gara lu gue bohong terus semua gara-gara orang lain gitu kan. Ya, Jadi susah dong kita untuk lingkarannya di situ semua ya. susah dong kita mau bertindak kalau semua tindakan kita tuh diatur orang lain, dipengaruhi orang lain gitu. Jadi kita perlu punya kontrol penuh terhadap perilaku kita dan cara kita merespons sesuatu. Iya Dan kan? Karena ketika kadang-kadang kita sendiri lupa ya. Kadang-kadang kita kita sendiri sendiri lupa ya Kak Safi ya, betul bahwa kita sendiri jangan-jangan lupa. kita adalah pelaku kekerasannya, Iya, jangan-jangan betul. kita adalah orang yang membangunkan standar bahwa segala sesuatu masalah, terutama dalam ranah domestik, diselesaikannya dengan kekerasan, gitu kan ya. Jadi Betul. teringat dengan yang case, saya jadi penasaran nih Mbak Safi, ya. Kita tanya yuk ke teman-teman di sini, karena jangan-jangan kita sebetulnya membolehkan kekerasan terjadi di dalam relasi bentuk apapun, terutama relasi primer. Ya, coba ya, Mbak Vera lagi mau ngasih pertanyaan nih di kolom komentar kalau yang ini, nggak perlu di kolom question. Iya. Ya, di kolom komentar aja. Ya, jangankan terhadap pasangan, terhadap anak dulu nih. Hmm. Setuju nggak kita kalau anaknya melakukan kesalahan, anak boleh dipukul? Hmm. Penasaran ya, Hmm. teman-teman kan jawab boleh dipukul apa enggak? Karena nanti kita akan tingkatkan derajatnya ya dalam relasi yang lebih setara. Iya, Kalau betul. seandainya ada pasangan, masih oke nggak sih? Ya kalau yang satu gontok-gontokan, yang lain juga ikut gontok-gontokan gitu. Is that okay for you gitu? Nah, sekarang dengan anak dulu. Kalau anak yang melakukan kesalahan, ya kita setuju nggak bahwa anak itu butuh dipukul? Ya, coba kita cermati dulu. Jawaban teman-teman apa ya? Kalau jawabannya setuju aja, setuju apa enggak, setuju nggak setuju, setuju nggak setuju gitu kan? Tidak gitu, no, enggak setuju. Ini anak pinter-pinter. Pinter, pinter Senang deh. ini follower Mbak Pinter-pinter. Vera. Enggak setuju. Boleh nggak Mbak Safira ya Hmm. kasih penjelasan sedikit tentang rasionalnya kenapa meskipun sebetulnya kita tahu nih anak bisa kita pukul nih sebetulnya gitu ya. Iya. Eh, apa sebabnya lebih baik untuk tidak menggunakan pukulan dan kekerasan di dalam ranah domestik di relasi primer kita baik pada pasangan maupun anak. Ya, sebenarnya kekerasan itu em, tidak menyelesaikan masalahnya gitu ya. Karena konflik itu kan harus diselesaikan dengan diskusi. Cara menyelesaikan konflik adalah bertukar pikir gitu ya. Bertukar pikir dan problem solving. Cari solusi bersama, alternatifnya apa, komprominya apa. Dan itu tidak akan terjadi dengan kekerasan gitu. Ketika kita sudah melakukan kekerasan, otak manusia itu akan langsung pindah ke survival mode, di mana mereka Otot fight khusus. atau flight
gitu. Jadi Hmm. udah nggak pakai otak depan lagi, sedangkan problem solving, kompromi yang tadi aku sebut semua tuh otak depan, Ya di prefrontal kompromi. cortex gitu ya. Yang Iya di depan jidat ini gitu. Dan ketika seseorang sudah menghadapi sesuatu yang mengancam, baik kekerasan maupun silent treatment maupun itu apa isolasi segala macam, itu kan mengancam ya. Mengancam itu akan mengaktifkan ya otak yang di belakang, yang di bawah. Otak survive. Otak survive ya antara fight atau flight. Fight adalah pukul balik, flight kabur atau diem gitu kan. Hmm. Dan itu tidak akan terjadi, konfliknya tidak akan selesai begitu. Jadi ketika ditanya boleh nggak melakukan kekerasan, ya mau konfliknya selesai nggak? Kalau konfliknya mau selesai nggak pakai kekerasan, Hmm. nggak otaknya nggak jalan, nggak ada, nggak selesai konfliknya gitu kan. Nah, Bahkan kalau kalau kita pertanyaan kita boleh, lakukan berulang-ulang, berulang-ulang nih Mbak Safi, mohon maaf sebentar. Kalau dilakukan hmm, berulang-ulang malah ya, jadi kalau tiap ada konflik kekerasan, konflik, keras. jadi otomatis processing malah ya, jadi pemrosesan Iya, otomatis malah, iya ya malah jadi senggol bacok senggol otomatis. bacok gitu. Heeh, otomatis malah yang tadinya jadi dari takut jadi pukul beneran kan, karena saking kok nggak ini, sesuatu yang mengancam ini nggak pergi-pergi. Kalau gue diem dia nggak pergi, gue tonjok balik aja gitu. Jadi ya apa, konfliknya nggak selesai gitu. Dan ketika ditanya kalau sama anak boleh nggak mukul, boleh nggak keras, memberikan kekerasan terhadap dia gitu, ya sama, ketika kita mukul anak kita mengajarkan banyak hal. Satu, kalau kita marah kita mukul, jadi kita ngajarin cara marah gitu ya. Kan anak tidak terlahir dengan keterampilan berekspresi emosi yang baik gitu ya. Ya dia taunya kalau marah mukul, kalau kalau sedih nangis kenceng-kenceng, kalau senang tertawa bahak-bahak gitu ya. Jadi perlu diajarkan regulasi emosi. Dan ketika kita memukul anak saat kita marah, kita mengajarkan kalau marah pukul gitu. Itu pertama. Kedua, kita mengajarkan kalau mau mendisiplinkan orang lain, kita mukul gitu. Heeh, Pakai kekerasan. gitu. Iya, pakai kekerasan. Ketiga, kita mengajarkan kalau ibu sendiri boleh mukul, orang lain boleh. Karena ibu aku aja mukul, ya emang kayak gitu berarti caranya. Berarti orang lain juga boleh mukul aku, nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi ada boundaries yang loose di situ, ada value seperti itu yang dia tangkap. Kita mengajarkan yang ya tiga ini kan kurang baik ya value-nya jadinya gitu. Jadi antara dia jadi abuser karena dia merasa oh ya kalau marah mukul, emang emak gue juga gitu bapak gue juga gitu, atau jadi korban ya nggak apa-apa deh dipukul, keluarga gue juga suka mukul kok, itu biasa itu mah kayak gitu. Jadi ada normalisasinya, ya bisa jadi abuser bisa jadi korbannya gitu, either Seram ya. way sama Hmm. akarnya. Seram ya, ngebayangin anak-anak kecil ya kalau marah ya langsung, nggak cuma sekedar mengungkapkan kemarahan tapi agresinya udah meningkat ke level kekerasan, bahkan kadang-kadang brutal. Betul. Pantes ya belakangan ini kita sering banget lihat video-video ya, ada mobil nyenggol dikit atau motor nyenggol dikit langsung dihajar, di ini rame-rame ya. Ini horor loh, jadi kita Betul. seolah-olah kayak membolehkan kekerasan sebagai jawaban atas semua masalah, jadi solusi gitu kira-kira. Wah ngeri. Mm-mm. Mbak Safi, ini pertanyaan masih banyak ya, tapi kita akan pilah-pilah yang terpenting-terpenting aja sampai nanti kita di jam 9.15 kita akan tutup kegiatan kita malam ini. Iya. Ya, di 9.15 ya izin ya, karena tadi kita mulainya di 8.15. Ini ada pertanyaan nih, Kak Safi, dari Nabila ya, yang susah banget itu adalah keluar dari hubungan dan orang-orang yang toksik. Boleh nggak sih Mbak share gimana caranya kita bisa rilis semua emosi dan menghilangkan traumanya, meskipun ini bukan sesi psikoterapi, ini adalah sesi edukasi sebetulnya IG Live kita malam ini. Mungkin boleh Mbak Safi ya, di-share apa ya, yang kira-kira bisa dilakukan untuk rilis emosi-emosi dan menghilangkan trauma supaya nanti lebih siap untuk punya new relationship dari Mbak Farnadi. Iya, iya. Untuk keluar dari toxic relationship aja tuh menurut aku udah hebat banget ya, karena aku tahu seberapa susahnya lepas dari hal tersebut dan seberapa dalamnya kita dalam manipulasi mereka gitu. Jadi untuk bisa lepas aja itu udah alhamdulillah, wa syukurillah kalian hebat sekali gitu. Nah, gimana caranya get ready for a new relationship, a better relationship yang tidak toxic gitu ya.
Pertama, memang kitanya sendiri harus mengakui kita butuh bantuan profesional, which is counseling gitu ya, counseling ke psikolog. Kalau misalnya ada simptom yang sangat intens mungkin butuh ke psikiater, itu monggo, nggak apa-apa. Karena kita jangan sampai menganggap, oh gue korban, gue sampai harus ke psikolog. Tapi kita ke psikolog demi mempersiapkan diri for a new start, a better start gitu ya. Dan bukan hanya trauma pada kekerasannya, tapi bagaimana kita em, sadar dengan pola kita sendiri, apakah kita terbiasa memaklumi kekerasan, apakah boundaries kita sudah bagus, apakah ada sifat kita yang menarik orang-orang toksik ini untuk mau mendekati kita, kayak gitu. Misalnya kita terlalu memaklumi, terlalu memaafkan, atau kita merasa kelakuan mereka biasa aja gitu. Itu perlu dilakukan assessment lebih gitu. Jadi kita sendiri pun harus meningkatkan kesadaran dulu, karena kita tidak akan bisa berubah tanpa sadar. Jadi pertama awareness dulu, baru kita berangkat ke perilaku kita. Apakah kita bisa mengubah itu? Kalau nggak sadar nggak akan bisa berubah kayak gitu. Jadi kita sadar nih, kita tahu nih, mantan gue toksik nih, gue tahu mantan gue toksik. Tapi gue nggak tahu apa yang bikin gue bisa mau sama orang ini, padahal orang ini nggak banget gitu kan. Nah itu kan kita perlu cari tahu, perlu kita gali dengan bantuan profesional gitu. Nggak sembarang orang bisa bantu menggali itu kayak gitu. Hmm. Kita sadari dulu polanya apa, hubungan kita sama ayah ibu kita tuh gimana sih waktu dulu, apakah ada template yang kita bawa sampai kita bisa punya hubungan dalam dengan orang-orang toksik ini, atau kita mencari orang yang toksik ini gitu, atau misalnya kita udah tahu nih mantan kita toksik, terus kita nyari pacar yang sehat, oke, tapi pas pacaran sehat kok bosen ya, kok boring, kok nggak ada sparknya, kok nggak berantem gitu, kok aneh ya, rasanya ada yang missing gitu, karena kebiasaan berantem berantem dengan habis itu honeymoon kan rasanya indah banget ya waktu itu. Jadi ketika nggak ada berantem kayaknya nggak honeymoon phase gitu. Jadi boring. Nah itu kan juga sesuatu yang perlu diatasi gitu dengan cara ya ke psikolog dulu, kita ngobrol dulu gitu. Dan ke Oke. psikolog tuh ya setiap orang butuh sesi yang berbeda ya, banyaknya berapa, isinya apa, penanganannya apa, itu sangat tergantung dengan individunya butuhnya apa gitu. Nah, Begitu Mbak Vera. ini ya, jadi ini sebenarnya pembahasannya itu sebetulnya bisa sangat mendalam, bahkan lama ini ya, karena sebetulnya Iya, aspeknya determinannya banyak, kompleks, nggak sesederhana yang kita lihat bahwa ya terjadi kekerasan, terus kemudian ada korbannya dan ini berulang, tapi sebetulnya ada dinamika di dalam sana dan banyak ya sebetulnya ya Mbak Safia. Ini pertanyaan banyak masih banget. banyak, tapi bahkan pilih-pilih nih ya, Mbak Vera pilih-pilih. Iya. Ya, salah satunya gini, ya. Jadi ini tetap nih ada ya skema yang dimiliki oleh sahabat perempuan kita, saya nggak sebutin namanya, atau disebutin aja nggak apa-apa sih, karena tadi di sini juga di kolom yang di kolom Oke, oke. ini ya, Mbak Sukma Damayanti. Kenapa ya? Karena aku berpikir, ini jangan-jangan nggak cuma Mbak Sukma yang ngalamin. Perempuan-perempuan lain juga berpikir bahwa kenapa ya? Karena aku berpikir kalau KDRT atau selingkuh itu kasar istrinya loh, ya. Mungkin istri melakukan sesuatu yang nggak baik, yang bikin yang gak respect ke pasangannya atau nggak mampu menghargai si suami ya. Em, itu salah satu pertanyaan. Nih kita baca tiga, nanti Mbak Safi pilih ya. Oke. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa ya em, bahwa em, ada kalanya orang kok bisa ya menghalalkan em, menghalalkan ada mempermainkan komitmen pernikahan, padahal pernikahan itu suci banget. Nah kalau ini Mbak Vera bacain aja ya, biar happy tadi udah ngetik. Tapi tadi pertanyaan pertama tadi menarik sebetulnya. Kemarin ada baca berita nih dari Sprinkle of Thoughts ya, Hmm. Sprinkle of Love. Kemarin baca berita, korban KDRT akhirnya menyiram air keras nih kepada pelaku. Gimana ya prosesnya sampai yang tadinya korban, kemudian balik nyerang. Ini pola-pola kekerasan semua nih ya. Ya, padahal nih ada satu masukan lagi nih dari Diodev. Ya, ini ada masukan, jadi saling jawab jawaban di sini karena kayaknya tadi eh, Seru menanti-nanti banget lama di respon diskusinya kan gitu ya ya. nih ya. Ya. Dan di agama kita kan udah ada caranya Mbak, tata laksana KDRT itu udah diatur loh. Zina KDRT itu keras sekali hukumannya Tuh. sebetulnya ya.
Nah, tapi di antara tadi semua itu kira-kira ada simpang tertentu mungkin Mbak Safi, silakan. Iya, susah banget keluar dari hubungan kekerasan karena kesannya pelaku melakukan kekerasan karena kita kurang cukup gitu ya, kita kurang baik lah, kurang menghargai, kurang respect, kurang ginainu, inainu gitu. Banyak kurangnya nih, makanya dia melakukan perselingkuhan, makanya dia KDRT, makanya dia itu segala macam. Dan seperti yang tadi aku sudah sampaikan, ya, orang dewasa tuh mampu untuk memilih gitu ya. Ketika gini, misalnya ketika istrinya terkesan kurang menghargai gitu ya. Kan cara mengatasi konfliknya nggak perlu selingkuh, nggak perlu cari cewek lain yang lebih menghargai gitu kan. Ayo bicarakan apa yang bikin merasa tidak dihargai, gimana caranya merasa dihargai, apa yang istri bisa lakukan biar suaminya ngerasa lebih di respect gitu. Jadi ada banyak sekali solusinya yang tidak mencemari komitmen pernikahannya gitu loh, tapi dia memilih untuk mencemari hal tersebut, mencemari komitmen sakral itu dengan selingkuh. Ketika dia memilih untuk selingkuh, itu udah bukan salah istri gitu ya, itu salah dia, full dia yang milih melakukan itu gitu. Dan gini misalnya kayak ya tapi itu kan karena aku nggak respect sama dia mbak. Kalau misalnya perkara nggak respect, misalnya kita suka ngata-ngatain dia atau kita suka nggak mau dengerin dia bernasehat, mungkin di bagian itulah kita bisa introspeksi. Tapi bagi itu karena kita yang melakukan. Tapi kalau selingkuh KDRT yang ngelakuin kan dia gitu ya. Itu udah bukan ranah kita untuk berintrospeksi. Oh, gue nggak boleh ngomong kasar biar dia nggak selingkuh. Oh, gue harus menghargai banget biar dia nggak KDRT. Nggak gitu cara kerjanya. Karena manusia bisa memilih perilakunya sendiri. Prefrontal cortex bagian depan manusia tuh, otak bagian depan tuh udah sangat matang. Mereka mampu memilih sendiri mau ngapain ya dalam menghadapi situasi ini. Dan mereka memilih selingkuh, memilih KDRT. Itu udah bukan tanggung jawab dari korbannya gitu. Bukan karena kalian orang jadi selingkuh, bukan karena kalian orang jadi KDRT. Itu udah bukan bukan kita yang memilih kayak gitu. Jadi kita harus bisa membedakan, put boundaries di situasi tersebut. Ini gue yang salah, apa emang dia memilih melakukan itu padahal ada cara lain yang lebih baik kayak gitu loh. Jadi jangan sampai dimanipulasi bilangnya gara-gara kita dia jadi begitu melakukan itu dan kita malah jadi memaklumi atau menyalahkan diri sendiri, nggak gitu. Kayak gitu, Hmm, Mbak. Tadi ada oke. juga yang bertanya tentang apa tadi ya? Apa? Yang kedua itu saya agak lupa. Soalnya ini Mbak Fer lagi nge-hold ada sebuah statement nih dari teman sebelum kita kembali Ah, ke pertanyaan kedua dari oke. Rifka Ramdana. Setuju Kak Safi, yore gitu kan. Dia kasih aplaus nih. Udah ngelihat pelaku dan korban dari narasi yang seimbang. Jadi mencermatinya dua-dua. Iya, Meskipun tadi bukan berarti betul. kita menormalisasi atau membolehkan lo ya, bukan. Nah, Betul, betul. ada yang bilang nih relate banget Mbak gitu ya, sebentar. Nah, di sini tentang oh ini tentang agama tadi di atas ini sepertinya. Ya. Em, tentang yang tadi ya, yang bales korbannya bisa balik menyerang Iya, pelaku dengan menyiramkan air keras. Nah, ini iya. ini dinamika psikologisnya nih gimana nih nggak sampai ya ketika ada korban yang tadinya victim Iya. who become predator gitu. Iya, mari kita telaah circle-nya ya, cycle-nya kan semua tuh siklus. Ketika sesuatu Siklus. terjadi berulang akan menjadi siklus yang terlihat polanya. Mungkin pertamanya, mungkin pertamanya korban kan jadi korban ya, kekerasan terjadi terhadap dia. Ketika kekerasan terjadi, ya otak survival dia adalah freeze, misalnya flight, diam, saking shocknya gitu ya, diam, bertahan, diam aja udah gitu. Jadi dilakukan terus sampai ada suatu hari, suatu saat mungkin kaliber kekerasannya terlalu terlalu tinggi sampai sangat mengancam hidup korban ini. Sampai otaknya berpikir ini kalau gua nggak bales, gue mati nih gitu. Itu otak sangat 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 cerdas dalam Survival ya. mencerna Survival situasi. instingnya. Oke. Se-mindful itu dalam Ya, mencerna situasi. Ini kalau gua nggak lawan, gua wafat hari ini juga gitu ya. Jadi dia lawan dengan tiba-tiba. menjadi pelakunya juga kayak gitu. Ya udah, Wah, cycle-nya begitu terus. Ketika ketika korban berani menjadi pelaku,
cycle-nya akan berulang seperti itu, saling tonjok, saling pukul, saling dorong, saling siram-siraman. Ya akan seperti itu kayak gitu. Oh jadi lebih baik diem dong Mbak? Enggak juga gitu. Jadi apa, nggak ada lebih baik mana-mananya. Kalau udah jadi korban memang apa, kita harus apa, ada create, membuat safety safety plan gitu ya. Ketika Safety ketika plan kita itu menghadapi penting. kekerasan, safety plan itu sangat penting. Ketika kita menghadapi kekerasan, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita? Apakah mengunci diri di kamar? Apakah telepon polisi? Ya, Telepon bapak ibu? Telepon teman terdekat? Atau pesen Gojek langsung kabur kayak gitu loh. Jadi ada safety plan sendiri, setiap orang beda-beda kalibernya ya. Membuat safety plan sendiri dan mulai networking lagi. Karena semakin besar network kita, makin safe kita sebenarnya karena kita banyak betul, bantuan. Apakah ibu-ibu betul. di komplek, apakah ibu-ibu di sekolah anak, apakah itu saudara dekat gitu ya, atau bahkan saudara jauh yang rumahnya bisa kita kabur ke sana kalau kita ada bahaya kayak gitu. Jadi kalau tidak ada safety plan akan sangat susah untuk keluar dari hubungan itu dengan aman kayak gitu. Misalnya nggak ada uang nih, uangnya ditarik sama sekali 0 rupiah gitu ya. Terus kekerasan fisik terjadi. Siapa di situ yang bisa dia pergi untuk kabur Hubungin. gitu? Apakah rumah tetangga? Apakah pos satpam gitu kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi em, makanya penting korban itu ke psikolog bukan cuma untuk menyembuhkan traumanya, tapi dibantu untuk create safety plan-nya biar kalau nanti terjadi kekerasan dia bisa kabur gitu, bisa safe seenggaknya. Kalaupun nggak kabur mungkin kunci diri di kamar, seenggaknya kan tidak terakses untuk dipukuli gitu ya. Ya. Itu sangat penting kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Jadinya safety plan itu penting, terutama untuk punya circle-circle sosial yang banyak, biar kehidupannya nggak di situ-situ aja, biar punya Betul. independensi, ya, biar punya opsi yang lebih banyak untuk nggak terjebak sampai babak belur di relasi yang eh, syarat kekerasan. Nah, Mbak Mbak Safi, ini pertanyaan terakhir. Hmm. Dan saya mengingatkan nih sama sahabat-sahabat Ferrolian dan sahabat Kak Safi, dan seluruh sahabat Rosina Ferrolian Partners, ya, bahwa sebentar lagi kita akan umumkan dua pemenang yang berhak atas satu buah buku Teenager 911 dan atau ya saldo e-wallet. Cie, tunggu-tungguin ya, tunggu-tungguin. Nah, sebelum itu nih ada penutup ini, Kak Safi. Sebelum nanti Kak Safi pamit, ya, dan pastikan dulu teman-teman, ya, udah follow Kak Safi. Itu di sini nih ada account Instagramnya. Udah lihat belum ya di Kak Safira ini? Kak Safi bisa disebutkan kembali akun Instagramnya Kak Safira? Iya, boleh follow di @sanjani_pribadi. Boleh. Dan bisa ketemu Kak Safira langsung di manajemen for Rosina Ferrauli atau Rosina Ferraulian Partners. Hubungin, Iya. ketemu sama Kak Safi, lihat betapa cerdasnya beliau ya tadi dalam analisa mendalamnya. Satu pertanyaan terakhir boleh Kak Safi ya. Boleh. Ini masih ada beberapa yang memang belum terjawab, tapi Mm. kita mudah-mudahan bisa adakan lagi ya sesi-sesi lainnya yang bukan tentang kekerasan lagi, tapi doakan ya. Boleh teman-teman kasih masukan juga boleh nanti di kolom feed karena sesi ini nanti kan akan kita save dan kita masukkan ke kolom ke feed kita ya Kak Safi untuk Betul. di akun saya Online. maupun di Kak Sanjani. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya, sekaligus penutup nih sebetulnya untuk Kak Safi. Kak Safi, kan kita tahu betul bahwa belakangan itu banyak teman-teman remaja-remaja perempuan maupun teman-teman dewasa muda perempuan yang mulai gentar, khawatir tentang pernikahan. Kok rasanya syarat kekerasan, kok ngeri banget gitu ya nikah. Ada kekerasan finansial tadi lah, ada yang dibatas-batasin untuk nggak bisa ketemu siapa-siapa. Kekerasan fisik pula gitu ya. Kok yang ngeri semua, yang horor-horor. Menurut Kak Safi ya, ada nggak ya dampak dari ya kita ngedarin nih nggak sengaja, maksudnya kan ini video bikin betul-betul bikin mules, bikin sakit perut gitu ya, bikin ngenes banget, marah iya, sedih iya, kasihan iya, sehingga pengen bersimpati ya, lantas nge-share ulang video-video kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. Kira-kira ini bisa memicu
secondary trauma nggak ya? Atau apa yang bisa eh, mungkin terjadi ketika kita ringan tangan untuk nge-reshare adegan-adegan kekerasan dan dampaknya mungkin di otak mungkin atau di pengalaman traumatis sebagai penonton aja gitu ya. Iya, Menurut Kak Safi gimana ya? Hmm. betul betul. Sebenarnya kan niat kita nge-share biar viral ya. Semakin cepat viral, semakin cepat ditangani gitu. Ya kan, ada yang lihat, ada yang bantu Sebenarnya. nanganin, ada yang support. Iya, sebenarnya maksudnya itu. Cuma memang tidak dipungkiri setiap hal yang kita share di sosmed pasti akan mempengaruhi cara pikir kita, cara pandang kita, value kita gitu ya. Karena sosmed ini kan udah sangat dekat dengan kita, udah masuk circle pertama kita juga gitu. Kita terpapar itu tiap hari dengan nge-share terus, muncul terus di explore, muncul terus di story ya. Kita terpapar dengan hal-hal yang menyeramkan gitu. Dengan kita terpapar terpapar hal-hal yang menyeramkan, badan kita akan bersiap untuk menghadapi hal tersebut gitu ya. Jadi sudah pasti kita akan jadi lebih aware atau badannya akan lebih alert dengan hal itu. Kayak misalnya, banyak lihat suami gebukin istri nendangin bayinya gitu ya. Kita akan terpapar dengan itu dan otak kita akan bersiap dengan hal itu. Ah, jadi takut nikah gitu ya misalnya. Jadi takut nikah, jadi takut kawin, jadi takut berumah tangga. Dikiranya rumah tangga semua seperti itu gitu ya. Padahal ada juga rumah tangga yang tidak begitu. Sebenarnya banyak juga rumah tangga yang sehat, banyak juga laki-laki yang baik gitu. Cuma kita jadi oh semua laki-laki begini gitu karena emang banyak kasusnya kan laki-laki pelakunya gitu ya. Padahal banyak juga lelaki yang tidak seperti itu. Cuma badan kita jadi alert untuk menjaga dirinya sendiri. Sebenarnya kan badan kita alert untuk menjaga diri kita. Gitu. Jadi kita jadi put barriers on other people. Kita jadi menjauh dari lelaki karena kita jadi takut jangan-jangan laki-laki ini juga kasar lah, tukang selingkuh apa segala macam. Padahal perilaku tersebut kayak selingkuh, KDRT itu pasti sudah terlihat sejak pacaran gitu ya. Cuma kadang kan orang tuh kebanyakan ya dari kasus yang kita share gitu kalau saya lihat memang korban ini kan pasti nge-share-nya yang bagus-bagus awalnya. Rumah tangganya harmonis, baik, anaknya happy, keluarga cemara banget gitu. Terus kok tiba-tiba KDRT gitu. Terkesannya jadinya tuh rumah tangga yang tadinya baik-baik aja ternyata suaminya bisa begitu loh. Padahal kasusnya tidak seperti itu. Yang ada di sosmed itu kan yang dia pilih untuk tunjukkan. Gitu. Memang terlihat keluarga cemara, tapi pasti red flag-nya udah ada dari zaman pacaran, zaman awal Betul. pernikahan. Itu yang tidak di-share oleh korban. Sehingga informasi yang diserap oleh audiens cuma setengah, cuma bagian, oh keluarganya kelihatan harmonis, ternyata suaminya begitu gitu loh. Jadi Iya. ketakutannya makin besar, semakin irasional dan semakin general gitu. Kayaknya semua lelaki begitu gitu kan. Memang perlu jika kalian jadi takut banget gitu misalnya boleh sharing sama psikolog tentunya karena biar kita tuh juga bisa membantu kalian berpikir lebih objektif dan menilai lingkungan kalian lebih objektif, menilai pacar-pacar kalian lebih objektif apakah ada kecenderungan untuk seperti itu kayak gitu. Jadi jangan sampai ketakutan yang baik untuk menjaga kita malah jadi irasional, jadi terlalu besar sehingga eh, mencegah kita dari ya pernikahan yang sehat, berrelasi yang sehat gitu. Sebenarnya pacarnya nggak kenapa-kenapa, tapi karena lihat sosmed jadi nanti kamu jangan-jangan habis nikah mau gini juga lagi gitu loh. Padahal nggak ada red flag-nya gitu. Jadi jangan sampai tergeneralisasi gitu ya. Boleh sharing sama Mbak Vera sama para para associates-nya juga banyak di Family 911 gitu. Terutama sama Kak Safira yang malam ini secara spesial telah berkenan hadir di IG Live kita malam ini yang judulnya jelas banget Baba Belur. Udah Baba Belur kok masih bertahan. Mudah-mudahan obrolan tadi, diskusi malam ini jadi edukasi yang bikin kita makin aware, makin siaga, ya siap membantu diri dan sekitar. Nih Kak Safi, Iya. ya kita udah memilih nih dua ya. Iya. Sebenarnya kita udah memilih dua ya dari manajemen, tapi kita tetap masih mau dari Kak Safi kira-kira ada nggak yang rasa-rasanya tadi ada pertanyaan yang
rasanya nih kayaknya oke nih pertanyaannya. Boleh sebutkan pertanyaan yang tadi teringat, nanti tim kita mencari namanya, atau Hmm. nanti kita langsung dibantu oleh tim kita yang sekarang standby malam ini, ada Kananda yang sudah memilihkan dari banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, udah dikesan satu-satu. Mungkin ada dari Kak Sapi, pilih Ah, satu yang saya tadi agak terkenang-kenang gitu pertanyaannya. iya, iya, yang mana ya? Sebenarnya pertanyaannya menarik-menarik banget, mungkin Kece-kece karena kan ya, ini relate ya. semuanya Jadi, aduh relate susah dan banget kece-kece. pilihnya. Eh, Hmm. aku suka dengan pertanyaan yang tentang ini yang aduh yang ini loh, yang apa tadi, apakah korban bisa jadi pelaku juga yang nyiram air keras itu tuh Yang gimana nyiram air tuh ceritanya itu? keras ya. Oke, Iya, nah itu dia. Jadi, ini Mbak Vera bacain tadi orangnya adalah ya yang tadi merasa gitu ya. Ini Mbak Vera kok bisa sih ada mekanisme bahwa tadinya korban tiba-tiba langsung bales nih ya nyiram air keras ke pelaku. Nah, nanti ini dibantu oleh Kananda, langsung dicek Kananda di sini ini namanya Sprinkle of Lux ya. Selamat ada nanti akan dihubungi oleh tim Family 911. Ya, DM-nya tolong dibuka iya, dulu, jangan di DM-DM. Apa DM-nya biar bisa dibuka, jangan terlalu di private, nanti nggak bisa iya. dihubungin. Ya, karena hadiahnya langsung segera kita kirimkan. Boleh pilih loh hadiahnya. Ya kan? Nah, berikutnya. Ya, ini dipilih oleh tim manajemen Forosna Feroli dan Mbak Vera. Ini ada dua nih, akhirnya udah masuk dua nih ya. Cang Cincuk Kembang Kucup. Mbak Vera bacain pertanyaannya aja. Kak Safi pilih deh di antara dua ini. Tadi mana yang rasanya kok kayaknya asik nih, meskipun semuanya tadi Hmm, oke-oke, tapi kita terpaksa milih satu lagi nih, Kak Safi. Ya, iya, iya. kita dengerin lagi ya. Bener nggak sih Kak, rata-rata mereka mendapatkan KDRT setelah bercerai cenderung akan eh, Hmm, terikat lagi atau iya, iya, mencari lagi pria tipe iya. yang sama, atau yang ini, atau yang ini. Apa yang menyebabkan kekerasan psikis itu seringkali diabaikan dan nggak dianggap serius gitu, meskipun dampaknya bisa lebih dalam, lebih lama dibandingkan kekerasan fisik. Dari dua pertanyaan ini, mana yang kira-kira menurut Kak Safi kayaknya kece? Atau dari teman-teman mungkin ada yang ngerasa ini lebih kece kayaknya pertanyaannya. Silakan lo ya, kasih masukan. Silakan Kak Safi, Oke, mungkin yang kedua tadi. aku aku Yang pertama memilih apa yang ini kedua? karena aku memilih ini karena kita jadi membahas perkara kekerasan ini jadi lebih luas dan lebih lebih holistik gitu ya. Aku memilih yang kenapa kekerasan psikis nggak dianggap gitu, nggak seanggap kekerasan fisik gitu. Aku Oke. suka pertanyaan itu. Tepuk tangan buat Mbak Evelyn MS18 yang tadi mengirimkan pertanyaan demikian. Hore, selamat ya. Mudah-mudahan akunnya nggak di private sehingga malam ini bisa dihubungi oleh tim Family Man 11 yang sedang bertugas malam ini, Kak Nanda. Oke, nah Kak Safi, nggak berasa udah lebih dari 1 jam sebenarnya kita menyapa sahabat-sahabat Feraudi dan Kak Safi di seluruh penjuru Indonesia dan kota-kota tadi yang juga kita acak tidak satu tepuk tangan. Terima kasih Kak Safi. Terima Nah, kasih. Kak Safi, mungkin ada satu dua statement penutup sebelum Kak Safi nanti pamit undur diri. Eh, Silakan Kak Safi. Iya, statementku mungkin untuk netizen ya dalam menanggapi kasus KDRT ini, semoga kita bisa menanggapi kasus ini dengan kacamata yang lebih empatik terhadap korban gitu, karena dengan ngejudge ah kok gitu aja, apa kalau aku sih udah pasti kabur, ah kalau masa masih gitu aja masih bertahan padahal udah berkali-kali, dan kita memberikan judgement-judgement lainnya, kita mengecilkan pengalaman dia sebagai korban dan jadi semakin susah untuk lepas dari hubungan tersebut karena kita sendiri pun tidak mengalami langsung sehingga kita tidak bisa ngejudge kenapa dia belum pergi, kenapa masih bertahan dan segala macamnya. Kita perlu lebih berhati lembut dan empatik terhadap situasi ini sehingga tidak menormalisasi KDRT gitu ya. Itu aja pesan dari aku. Terima kasih Kak Safi. Kita beri aplaus dulu dong buat Kak Safi. Terima kasih Kak Safi. Sampai ketemu lagi Kak Safi di lain kesempatan. Mudah-mudahan masih punya kesempatan di balik di sisa-sisa kesibukannya untuk Iya, tetap bisa mengedukasi seperti malam ini. Sampai terima ketemu kasih lagi Kak banyak. Safi. Sampai Nah, bertemu. buat Terima kasih teman-teman sudah tetap mengundang, stay Mbak. tune. Ya, terima kasih Kak Safi. Kak Safi bisa dihubungi oleh teman-teman melalui akun
ya, Family 911. Di sana ada Rosina Caroline Partners. Kak Safi boleh pamit undur diri, boleh Kak Safi? Oke, dadah Kak Safi. Sip, dadah Ya, makasih. semuanya. Oke. Sampai ketemu Kak Safi. Nah, jadi teman-teman, ya, bisa nanti menghubungi Family 911 untuk bikin janji ketemu dengan Kak Safi, atau tadi langsung follow akun Instagramnya Kak Safi. Nah, malam ini Mbak Vera cuma mengingatkan teman-teman boleh kasih masukan buat kita-kita dari Rosina Caroline Partners. Ada banyak associate dan partners yang siap untuk menampung keluh kesah teman-teman, curhatan teman-teman, dan masukan dari teman-teman untuk dijadikan IG Live di hari Minggu mendatang. Bukan hari Minggu mendatang, di minggu depan. Ya, nah mudah-mudahan obrolan malam ini bermanfaat. Ada sebuah quotes dari Mbak Vera untuk teman-teman yang pernah mengalami kekerasan ataupun pernah menjadi korban kekerasan dalam waktu yang berkepanjangan. Lebih baik kita patah hati satu kali daripada kita patah hati setiap hari, bahkan mungkin saja bikin patah hati anak cucu dan generasi penerus di kemudian hari. Mbak Vera pamit undur diri. Mbak Vera bersama seluruh tim manajemen dari Rosina Caroline Partners mengucapkan selamat menikmati akhir pekan. Sampai bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semakin aware bahwa kekerasan nggak bisa kita tolerir. Say no terhadap kekerasan domestik, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sampai ketemu. Bye. Kita pamit undur diri ya.